Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Gresik Pos. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu petugas penyuluh Koperasi Lapangan atau PPKL di Kabupaten Gresik. Nah, kebetulan ini kita kedatangan Mas Saifuddin. Ya, panggilannya Mas Udin. Ya. Apa kabar Mas Udin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah hadir di kantor Gresik Pos ya. Nah, kita akan bincang santai tentang koperasi ya. Jadi koperasi itu bagaimana dan apa hal-hal yang ada di koperasi itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dengan Mas Udin. Yang jelas ini merupakan topik yang menarik karena selama ini mungkin kita hanya sekedar tahu koperasi itu bagaimana, tapi kita tidak tahu dalamnya itu seperti apa gitu loh. Nah, untuk yang pertama nih Mas Udin ya, mengenai petugas penyuluh koperasi lapangan Mas, itu sebenarnya tugasnya seperti apa Mas? Bisa dijelaskan dulu Mas? Sebelum menjawab itu ya, saya coba memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Muhammad Saifuddin. Saya ditugaskan sebagai PPKL atau petugas penyuluh koperasi lapangan di Kabupaten Gresik itu sejak tahun 2012 sampai sekarang. 2012. Sampai sekarang ini pun juga masih tenaga kontrak dari kementerian. Di Kabupaten Gresik ya alhamdulillah ada 4 orang dengan wilayah binaan koperasi masing-masing mendapatkan, karena Kabupaten Gresik itu kan juga ada 18 kecamatan, terus kemudian yang 2 itu ada di luar pulau atau di daerah Bawean, Kecamatan Sangkapura sama Kecamatan Tambak itu masih sampai sekarang masih belum ada petugas penyuluh secara spesifik. Kita mau ke sana pun juga kesulitan. Nah, yang ada di daratan sendiri itu ada 16 kecamatan, itu kita bagi 4 PPKL dengan wilayah binaan 4 mendapatkan jatah 4. Ya alhamdulillah dengan adanya PPKL 4 itu pembagiannya secara merata dan tidak saling saling ambil alih sini dan sana. Dan kita pun juga sudah koordinasi dengan dinas koperasi atau kita urun rembuk terkait dengan pembagian itu pun juga untuk binaan koperasi. Memang kita spesifik pada koperasi yang mendapatkan program dari pemerintah Jawa Timur atau Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur dengan binaan lebih spesifik di koperasi wanita sama KSPPS. KSPPS yang dapat program dari Provinsi Jawa Timur itu ada 15, kalau Papua-nya seluruh Kabupaten Gresik dari masing-masing jumlahnya ya kurang lebihnya setiap desa ada, tinggal kita membagi karena antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain beda-beda. Jadi itu yang lebih spesifik untuk binaan khususnya PPKL pada membina koperasi itu sendiri. Jadi singkat kata terkait dengan nama dan profil kami pada PPKL yang melekat di kami. Nah, mengenai koperasi sendiri Mas, nah kita sudah mulai masuk ke koperasi. Nah, koperasi ini nanti bisa dijelaskan nggak Mas? Maksudnya macam-macam koperasi itu ada koperasi apa saja gitu. Terus yang istilahnya yang menjadi naungan misalnya yang sudah diberikan penyuluhan itu apa saja gitu Mas. Jadi ya kita sudah spesifik berbicara tentang koperasinya itu. Monggo Mas. Sebelum masuk ke sana saya coba untuk menjelaskan, karena kalau sudah masuk ke macam-macam tapi belum tahu namanya koperasi itu sendiri, kadang masyarakat itu namanya koperasi itu seolah-olah lebih condong ke dunia keuangan atau simpan pinjam itu, padahal sebenarnya kan tidak. Arti dari kata koperasi itu sendiri dari yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 bahwa koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Nah, itu yang perlu kita cermati. Jadi
Tidak semata-mata koperasi itu harusnya menjalankan usaha di sektor keuangan. Itu kaitannya dengan macam-macam. Terus kemudian yang lebih untuk ditekankan lagi pada dasarnya koperasi itu harus tahu kaitannya dengan ideologi koperasi, ada nilai dan ada prinsip-prinsip koperasi. Itu yang harus betul-betul dipahami oleh baik itu masyarakat secara umum maupun khususnya adalah pengelola, pengurus koperasi dan anggota koperasi itu sendiri. Nah, secara umum sampai saat ini yang memahami kaitannya dengan gerakan yang memahami terkait dengan ideologi koperasi baik nilai maupun prinsip itu jarang sekali, sehingga kadang secara umum kita hanya melihat koperasi itu pada usaha simpan pinjam. Koperasi hanya memberikan pinjaman. Kadang simpanannya pun jarang. Padahal kita harus memahami koperasi dari pengertian yang awal tadi, di mana di dalamnya pun juga harus ada ideologi koperasi dari nama maupun prinsip-prinsip koperasi. Kalau kita menjelaskan Mas terkait dengan prinsip maupun nilai-nilai, nanti malah kita mencoba untuk menjelaskan ya waktunya pasti akan panjang. Betul itu. Nah, saya coba untuk menjelaskan sebelum masuk ke macam-macam tadi ya. Ini saya mencoba untuk menjelaskan lagi yang perlu dipahami oleh semua masyarakat, khususnya mungkin yang pengen bergerak di dunia koperasi. Harapannya jangan sampai koperasi itu didirikan dengan adanya step by step. Contoh begini. Jadi sebenarnya dari kelompok usaha yang ada di masyarakat atau di Indonesia itu kan secara umum itu ada kelompok pemula, ada kelompok madya, dan ada kelompok tindak lanjut. Nah, ketika sudah masuk di step di tahap tindak lanjut, baru terus kemudian kita berpikir mana yang kita harus pilih antara badan hukum koperasi atau yayasan, atau terus kemudian kita ambil yang PT. Lah itu harusnya yang perlu dipahami oleh masyarakat semuanya. Jangan terus kemudian kita baru membentuk kelompok usaha, baru pemula, terus kita memilih pada atau mencari izin terkait dengan koperasi itu sendiri. Karena selama ini yang kita amati, yang kita lihat baik dari data yang ada, itu kebanyakan dari kelompok pemula terus kemudian berdiri koperasi. Akhirnya apa? Akhirnya usahanya pun juga antara jalan dan tidak jalan, antara hidup dan mati, karena kelanjutannya itu masih belum siap, baik secara manajemen, secara permodalan maupun ya namanya koperasi itu kan asasnya kekeluargaan, belum kebentuk dari nilai-nilai dan prinsip koperasi itu sendiri, sehingga kebanyakan secara keseluruhan di Indonesia banyak koperasi itu akhirnya hanya ada namanya saja, alamatnya tidak tahu, pengurusnya tidak tahu. Lah berharap kepada semua masyarakat yang ada, khususnya di desa di Kabupaten Gresik, minimal paling tidak ya step by step tadi itu kita lalui, baru kita ambil badan hukum, entah itu badan hukum koperasi ataupun PT ataupun mungkin yayasan. Semuanya tergantung orientasi kita terkait dengan tujuan untuk mencari keuntungan sampai sejauh mana, kan begitu. Nah, koperasi sendiri itu sebenarnya ada ngomong yang jenisnya itu ada 5, ada yang 4. Nah, kalau 4 saya rata-rata lebih ke 5. Jadi ada koperasi produsen atau produksi, koperasi bergerak di bidang jasa, ada koperasi bergerak di bidang simpan pinjam baik yang konvensional maupun yang syariah. Terus ada lagi konsumen plus pemasaran atau pemasaran sendiri. Jadi ada 5 itu. Jadi itu secara umum spesifik kaitannya dengan jenis. Berharap koperasi lebih memilih yang dominan atau menjadi usaha yang utama di bidang usahanya. Kadang kita melihat yang dulu ya, kita berbicara yang dulu, kebanyakan koperasi itu memilih ke serba usaha. Jadi pengennya jenis usaha apapun itu dipilih.
Tapi kenyataannya tidak ada satupun dari usaha yang dijalankan yang banyak itu satu yang lebih condong, akhirnya koperasi tersebut rata-rata tidak bisa berkembang signifikan kemajuannya. Nah, kayak contoh yang ada di Kabupaten Gresik sendiri itu ada koperasi KWSG yang mungkin juga mendapatkan nominator dunia, jadi diakui oleh dunia. Kalau nggak salah mungkin sekarang sudah di angka 200 berapa, 10 atau berapa begitu. Nah, terus kemudian ada koperasi besar lagi kalau nggak di Kabupaten Gresik itu juga namanya ada K3PG. Ini pun juga K3PG lagi memperbaiki yang sebelumnya mungkin kurang baik, sekarang lagi memperbaiki diri, dan alhamdulillah kemarin pun juga sudah kita jadikan narasumber di berbagai acara di Kabupaten Gresik dan sudah memberikan motivasi besar kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Gresik. Dan kemarin pun juga pada waktu memberikan K3PG khususnya ya, itu kemarin juga sempat kerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Gresik terkait mungkin berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Karena K3PG sendiri kan sudah punya banyak usaha yang dijalankan, tidak hanya 1-2. Kalau yang KWSG mungkin baru 3 atau banyak sih usahanya. Kalau KWSG dan K3PG sebenarnya juga layak untuk menjadi studi banding. Ini sudah seringkali studi banding di KWSG maupun K3PG. Itu contoh koperasi kalau memang dikelola secara baik dan anggotanya pun juga pada waktu rapat tidak semata-mata hadir mendapatkan SHU tanpa mengetahui yang sebenarnya apa di dalam koperasi sebagai perusahaan yang dimiliki tadi itu selaku anggota koperasi. Jadi datang pada waktu rapat itu kadang ya sepenting oleh SHU kan begitu, kadang ada yang seperti itu, dan rata-rata itu salah satu contoh. Ada koperasi di Kabupaten Gresik 2 itu yang besar, terus kemudian yang di sektor keuangan pun juga ada, itu namanya koperasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring. Itu di Karangcangkring ya. Karangcangkring di daerah Dukun sana, wilayah perbatasan sama Lamongan, cuma cabangnya sudah ada di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur termasuk Lamongan maupun Tuban. Itu kaitannya dengan contoh-contoh dari koperasi yang mungkin bisa untuk kita teladani. Karena koperasi yang kecil-kecil yang baru tumbuh itu pun juga masih banyak, dan koperasi yang tidak bisa berkembang selama ini berkembangannya hanya pada tahap sing penting jalan, minimal paling tidak ya kita harus melakukan studi banding, kajian-kajian, atau mungkin juga antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya itu bisa melakukan kerjasama. Itu harapan kita kaitannya dengan dari macam-macam koperasi, karena tidak menutup kemungkinan antara satu dengan yang lainnya itu ada hubungan erat kaitannya dengan usaha yang dijalankan. Memang di prinsip koperasi yang terakhir itu ada salah satu poin bahwa diharapkan koperasi harus bisa melakukan kerjasama antar koperasi itu sendiri. Tapi selama ini khususnya di Kabupaten Gresik atau mungkin secara umum itu jarang dilakukan. Nah, insya Allah tahun depan di Dinas Koperasi ini sudah dirancang untuk membentuk terkait dengan forum kerjasama antar koperasi sesuai dengan klasifikasi menengah atau mungkin juga masih yang asetnya besar, nanti kita klasifikasi di sana. Ini target dari salah satu PPKL mempunyai ide untuk membentuk forum kerjasama khususnya antar koperasi dengan klasifikasi mungkin asetnya atau mungkin jenis usahanya. Yang selama ini sudah kebentuk tapi masih belum jalan, mungkin di Foker yang dulu difasilitasi sama Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, cuma nggak jalan. Forum kerjasama antara koperasi pondok pesantren itu juga ada dulu, cuma masih stagnan. Ada lagi itu dari asosiasi Akrindo kalau nggak salah itu juga kebentuk, cuma jalannya pun juga masih belum signifikan yang saya tahu. Itu mungkin itu sedikit ya, kilasan terkait dengan koperasi macam-macam dan khususnya yang ada di Kabupaten Gresik sendiri. Ya.
Ya, ini yang terakhir Mas Udin. Jadi harapan koperasi ke depan bagaimana? Terutama yang berada di Kabupaten Gresik ini. Bagaimana? Gini Mas, jadi saya pun juga berpikir khususnya untuk yang di luar darat atau di Pulau Bawean itu kan masih belum ada PPKL-nya atau petugas penyuluh koperasi lapangannya. Kemarin pun juga sudah diusulkan oleh koordinator untuk ada tambahan 1 PPKL yang dapat melakukan pembinaan di sana, karena di sana pun juga masih banyak UMKM-nya dan juga koperasinya juga banyak. Cuma untuk menumbuh kembangkan koperasi yang ada di sana maupun UMKM itu juga masih kesulitan, khususnya dari Kabupaten Gresik karena wilayahnya jauh, dan PPKL yang ada ini pun juga sudah mengemban tugas yang banyak. Dari masing-masing PPKL dapat jatah 4 kecamatan. Itu khususnya terkait dengan perkembangan koperasi yang ada di Kabupaten Gresik di wilayah luar pulau Bawean, Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Nah, untuk yang ada di wilayah daratan ada 16 kecamatan itu kita melalui Dinas Koperasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi atau Dinas Koperasi sendiri itu punya anggaran untuk melakukan pembinaan dan PPKL-nya itu pun juga sudah melakukan pendampingan yang ada di kecamatan itu pada waktu pelatihan. Kita berharap koperasi yang sudah mendapatkan pelatihan itu harapannya baik itu terkait dengan motivasi usahanya, baik itu dengan pemasaran online-nya, atau baik itu dari sisi permodalannya maupun dari sisi usahanya, minimal paling tidak kalau dari kewirausahaan mungkin dengan keterampilan harapannya dipraktekkan itu. Baik itu keterampilan apapun, mamin atau mungkin produk-produk yang lainnya. Terus kemudian dari sisi permodalan dari sisi usaha untuk penambahan khususnya di digital marketing atau pemasaran secara online, kita sudah pernah kerjasama dengan GoFood atau Gojek, kerjasama dengan Bukalapak. Kemarin untuk tahun ini kita sudah coba, karena kita pelatihannya secara luring dan mencoba untuk mencari narasumber baik dari Shopee maupun Tokopedia maupun Bibli. Akhirnya kita dapat narasumber dari Bukalapak. Semuanya berharap baik dari kementerian maupun kita, karena sekarang ini eranya bukan era sudah lebih dari modern, berharap ya semuanya harus digital. Kita punya HP minimal paling tidak kita juga harus bisa mengoperasionalkan yang lebih penting-penting saja, khususnya lebih bermanfaat lah, mungkin dengan pemasaran online tadi. Nah, berharap dengan adanya koperasi minimal paling tidak juga koperasi harus punya pasar online, tidak semata-mata pelaku usaha atau UMKM itu sendiri. Jadi pengurus yang ada di Kabupaten Gresik, pengurus koperasi harus membuat toko online atas nama koperasi. Jadi tidak semata-mata atas nama pelaku usaha atau individu. Jadi itu yang mungkin masih belum banyak untuk dilakukan. Jadi koperasi baik apapun koperasinya harus membuat toko online baik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun yang lainnya. Itu harapan terkait dengan usaha, perkembangan usaha. Nah, terkait dengan permodalan ini mungkin kita juga sudah melakukan pelatihan terkait dengan akses permodalan yang memang baik dari LPDP juga ya. Yang kesulitan itu memang dari jaminannya. Kita punya ancang-ancang dulu yang sudah saya sampaikan di salah satu perwakilan di LPDP di Jawa Timur. Koperasi wanita yang sudah baik, koperasi wanita yang sudah dalam pantauan PPKL atau mungkin juga sudah melakukan RAT selama ya mungkin 5 tahun dengan baik tepat waktu, harapannya bisa diberikan modal ya 50 jutaan, nanti pantauannya semuanya dapat dilakukan oleh PPKL sendiri atau mungkin dari dinas. Lah dengan adanya rekom dari dinas 50 juta saja pemberian modal, saya kira itu perkembangannya akan signifikan, karena rata-rata koperasi wanita Kopwan yang ada di Kabupaten Gresik sendiri itu sudah banyak yang muncul yang baik lah. Mereka kebanyakan kesulitan
modal. Nah, kerjasama yang dilakukan baik dari Bank Jatim atau BRI atau mungkin yang lainnya, kesulitannya terkait dengan apa itu persyaratannya, khususnya jaminannya itu. Nah, mungkin dengan adanya terobosan yang baru, mungkin dari Rekom dan juga PPKL yang ada selaku pembina koperasi di wilayahnya itu bisa memberikan pantauan yang lebih bahwa koperasi tersebut benar-benar amanah, jujur, dan benar-benar melakukan untuk pengembangan koperasi itu sendiri, dan akhirnya pun juga nanti bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota. Terus kemudian untuk koperasi-koperasi yang besar ini yang sudah dilakukan pelatihan kemarin, berharap satu sama lainnya saling mengenalkan diri, tukar profil sehingga tahu satu sama lainnya. Nanti pada ujung-ujungnya koperasi pada akhirnya dapat melakukan secara tersendiri usaha yang dijalankan. Itu khusus koperasi-koperasi yang sudah besar. Lah, koperasi-koperasi yang masih belum melakukan RAT, karena RAT itu wajib dan pelaporannya pun juga wajib disampaikan ke Dinas Koperasi atau ke Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi, yang belum melaporkan laporannya itu diharap pada tiap tahunnya itu melaporkan ke dinas kami. Kalau seandainya tidak bisa melaporkan, ya minimal paling tidak ya memberitahukan ke kita bahwa koperasi kita masih belum bisa melakukan RAT atau masih belum bisa menyampaikan laporan keuangan. Lah, itu nanti kita pun juga tahu kendalanya di mana dan bagaimana. Karena kita dituntut untuk koperasi itu semuanya bisa aktif. Lah, kalau tidak ada konfirmasi ke dinas koperasi, tentunya kita pun juga tidak tahu lah kenapa dan bagaimana. Kalau proaktifnya dari pengelola koperasi atau pengurus koperasi menyampaikan ke dinas koperasi terkait ketidakmampuan untuk laporan atau pelaksanaan RAT, minimal kita tahu kendalanya. Nah, sehingga ada koordinasi aktif terkait dengan koperasi itu akan bisa lebih baik. Itu khusus bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT atau belum menyampaikan laporan koperasinya kepada dinas koperasi itu. Nah, untuk yang terakhir mungkin ini ucapan terima kasih saja kepada Mas Agung dan juga Gresik Pos. Semoga Gresik Pos ini bisa berjalan lancar untuk tahun berikutnya dan bisa memberikan terang kepada masyarakat mana yang baik dan mana yang kurang baik, khususnya Kabupaten Gresik dan secara umum adalah Indonesia itu sendiri. Karena yang saya tahu di Kabupaten Gresik ini yang ada di dunia media memang masih terbatas. Nah, mungkin dengan adanya Gresik Pos yang lebih berprogres kepada kemajuan UMKM atau orang kecil atau itu mungkin yang harus lebih didahulukan. Itu Mas Agung dan Gresik Pos, terima kasih atas waktunya, atas waktu yang diberikan untuk memberikan sedikit pemahaman terkait dengan koperasi yang ada di Kabupaten Gresik. Ya, oke, terima kasih Mas Udin ya. Jadi itu poin yang terakhir di garis bawahi bahwa sekarang kan sudah eranya digital. Jadi harapannya juga seluruh koperasi juga berkembang ke arah situ. Itu yang paling utamanya di situ Mas. Dan juga hal-hal yang lain ya itu bisa dibicarakan ataupun nanti kalau misalnya ini ada kelanjutannya Mas dari para masyarakat ya ingin tahu lebih dalam, nanti kita akan bisa sediakan sesi yang lain Mas ya terkait dengan lebih mendalam mengenai koperasi dan juga hal-hal UMKM juga bisa nantinya ya. Oke, terima kasih Mas Udin atas waktunya ya. Tetap teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan channel YouTube-nya dari Gresik Pos ya. Jangan lupa like, komen kalau misalnya ingin tema-tema yang diangkat itu lebih dalam ataupun tentang apapun ya silakan dikomentari ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.